Hai, assalamualaikum. Ada yang tahu ini kue apa? Ya, ini kue legendaris ya, namanya lapis legit. Kue ini bikinnya katanya sih membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan juga keuletan. Oke, yang punya kesabaran setipis tisu, yuk kita tebelin yuk. Buat kalian yang maju mundur pengen bikin, yuk merapat ya. Simak pengalamanku pertama kali bikin kue lapis legit. Jangan di skip videonya karena ada tips dan trik biar lapis legit buatan kalian berhasil. Yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Tapi seperti biasa pastikan sudah subscribe ya. Terima kasih. Ini dia bahan-bahannya, silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Langkah pertama, kocok putih telur dengan kecepatan rendah, kemudian masukkan gula secara bertahap. Ini aku masukkan 3 sendok makan gula pasir, kemudian kocok dengan kecepatan sedang. Matikan mixer, kemudian masukkan lagi gula, tambah kecepatan. Kocok lagi sampai mengembang dan total gula yang aku masukkan di sini adalah 9 sendok makan. Setelah kaku, kita sisihkan. Beralih ke margarin dan juga butter. Ini adalah mix butter dan margarin. Kalian boleh pakai margarin aja atau butter aja. Masukkan sebagian gula, kocok. Masukkan lagi sebagian dan tambah speednya ya, hingga kecepatan sedang. Setelah semua gula masuk, kocok kurang lebih selama 10 menit. Masukkan telur secara bertahap, kocok lagi, masukkan lagi, kocok kembali. Lakukan sampai kuning telur habis. Masukkan kental manis dan kocok lagi selama kurang lebih 10 menit. Total pengocokan 20 menit dan ini dia hasilnya. Adonan sudah smooth, tidak ada butiran gula yang terlihat bergerindil ya. Masukkan bumbu spiku. Ini opsional, boleh pakai juga boleh tidak. Vanilla essence boleh pakai, boleh enggak. Kocok kembali sampai tercampur rata. Masukkan tepung terigu secara bertahap. Ini aku pakai kecepatan rendah aja ya. Kocok sampai tercampur rata. Masukkan sisanya. Masukkan susu bubuk dan kocok kembali sampai semua adonan ini benar-benar tercampur rata. Wow, it's perfect. Nah, konsistensi adonannya seperti ini ya. Lanjut, kita akan mencampur kedua macam adonan. Masukkan terlebih dahulu ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian masukkan putih telurnya secara bertahap. Seperti ini. Masukkan sebagian, kemudian aduk menggunakan spatula. Gerakan ini disebut gerakan kincir angin ya, searah seperti ini. Pelan-pelan aja, harus pakai perasaan, jangan gerusa-gerusu, jangan pakai kekerasan. Untuk cairan yang mengendap ini please jangan dipakai, kita buang aja. Untuk teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan salam kenal. Jika video saya dirasa bermanfaat, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya ya. Lanjut, kita akan menimbang adonan. Ini aku pakai sebanyak 120 gram adonan. Ternyata untuk membuat lapisan pertama itu agak susah ya teman-teman. Terus ratakan saja seperti ini
Atur bagian samping-sampingnya, hentak-hentakan sedikit seperti ini agar gelembung udaranya keluar, dan kita akan masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan kurang lebih 15-20 menit. Untuk layer pertama aku panggang dengan suhu 200 derajat waktu 15 menit. Aku pakai api bawah. Sebagian adonan ini aku bikin di loyang yang berbeda. Ini nantinya aku gulung jadi lapis legit versi roll cake. Karena memang untuk takaran satu resep ini, jika dimasukkan semua ke dalam loyang 20 kali 20 kali 5 itu bakal nggak muat. Untuk loyang aku sarankan pakai 20 kali 20 kali 7 cm. Nah, ini sudah 15 menit. Tadi harusnya pakai api atas bawah ya. Ini tadi aku keliru pakai api bawah saja. Jadi untuk lapisan pertama, permukaan atasnya itu tidak kecoklatan. Nah, ini udah aku timpa dengan adonan lapis kedua sebanyak 120 gram juga. Kemudian kita masukkan ke dalam oven lagi. Untuk lapisan kedua dan seterusnya, aku pakai api atas dengan suhu 180 derajat waktu 15 menit. Nah, ini hasil yang benar ya. Jadi bagian atasnya itu terlihat kecoklatan. Permukaan ini nantinya yang membuat lapis legit terlihat garis-garis coklat di setiap layer-layernya. Olesi permukaan penekan menggunakan margarin tipis seperti ini. Kemudian ini kita pakai untuk menekan bagian permukaan atas. Nah, ini biar lebih rapi. Setelah itu, tuang adonan untuk layer berikutnya dengan berat yang sama ya. Aku pakai 120 gram. Nah, ini adalah lapisan ketiga. Dan teman-teman, ini ada sedikit kesalahan ya. Jadi untuk melapisi loyang dengan baking paper ini baiknya bagian dasarnya saja. Bagian samping-sampingnya ini nggak usah sebenarnya ya. Nah, ini adalah lapisan yang selanjutnya. Jadi untuk setiap lapisan ini kita panggang menggunakan api 180 derajat, api atas, selama kurang lebih 15 menit. Menuju lapisan-lapisan terakhir, itu suhunya aku kecilkan menjadi 150 derajat. Dan akhirnya kita sampai pada lapisan terakhir. Aku masukkan semua sisa adonan dengan berat 170 gram. Proses pemanggangan terakhir ini aku pakai api atas 180 derajat dengan waktu 15 menit. Kemudian aku panggang lagi pakai suhu 150 derajat, api bawah dengan waktu kurang lebih 25 menit. Ini untuk mematangkan seluruh permukaan kue. Tapi sebenarnya untuk suhu dan lamanya waktu memanggang itu kembali lagi tergantung oven kita masing-masing. Nah, ini sudah matang, kita angkat. Karena ini nggak bisa langsung kita potong-potong ya. Diamkan dulu kurang lebih selama 3 atau 6 jam. Setelah uap panasnya hilang, ini aku tutup dan aku biarkan di suhu ruang. Karena ini malam hari, jadi aku diamkan sampai keesokan harinya. Dan ini dia keesokan harinya. Kita lihat ya, kuenya bagian tepi-tepinya sudah memisahkan diri dari loyang. Ini jelas mempermudah untuk pengambilan kue. Kita unboxing dan kita balik. Nah, ini kuenya kokoh ya. Jadi meskipun kita balik pakai tangan pun nggak akan hancur. Oke, rapikan bagian pinggirnya, ini optional sih ya, tapi ini aku pengen banget melihat hasil layer per layernya ini. It's amazing.
Nah, karena aku amatir banget dalam pembuatan kue lapis ini, dan untuk memotongnya pun aku bingung ini cara memotongnya gimana ya enaknya. Jadi aku belah dua seperti ini, kemudian aku potong-potong jadi beberapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bagian ya. Sampai di sini gimana teman-teman? Masih semangat ya mau bikin? Pokoknya step by stepnya ikutin aja, pasti berhasil kok. Nah, kembali lagi ke malam sebelumnya ya, waktu bikin kue. Ini kan ada adonan yang aku sisihkan di loyang tipis. Ini aku buat versi gulung. Dan ternyata permukaan luarnya itu terlalu keras. Jadi saat kita gulung, ini malah jadinya patah. Secara visualisasi ini memang termasuk produk gagal ya, tapi ini tidak mengurangi rasa, aroma, dan teksturnya. Lembut juga karena memang udah banyak telurnya ya. Dan anggap aja ini bentuknya memang random seperti ini. But it's okay, ini bisa dinikmati anak-anak dan anak-anak juga happy. Oke, next kita ke step selanjutnya, yaitu tips dan trik biar lapis legit bikinan kalian dijamin berhasil. Check it out!